Lose Angel. Nah, jadi Lose ada kotak persembahan nih sama Lose. Nanti saat ibadah, Lose mengajak kalian untuk memberikan persembahan. Nah, Lose ada uang nih, ntar kalian siapin uang. Habis itu kotak persembahan. Nah, buat adik-adik di rumah pakai celengan boleh, kotak persembahan. Kalau kotak yang lain, kalau nggak ada celengan. Kalau nggak ada keduanya gimana Lose? Ya udah, nanti kasih uang persembahannya, kasih ke mama atau ke papa, bilang, Ma, Pa, ini persembahan buat nanti Ma kasih ke gereja, jadi persembahan. Kayak gini ya contohnya Lose begini. Nah, begitu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi sama Lose Angel. Nah, jadi Lose pada hari ini mau ngajak kalian untuk memuji Tuhan. Hari ini Lose mau ngajak kalian nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil tepuk tangan ya. Sekarang kami ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan agar kami bisa duduk diam, mendengarkan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Siapa? Pasti semuanya adik-adik cinta ya sama Tuhan Yesus. Lose juga, mama papa juga, semuanya harus cinta sama Tuhan Yesus. Nah, karena itu Lose mengajak kalian nyanyi lagu I Love You Jesus.
mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Laura. Nah, untuk itu Lause mengajak kalian nyanyi lagu firman Tuhan, Ku Dengar. Berbuah lebat, Yesus tolonglah daku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, hari ini Lause akan cerita, ada Jerome sama Jenat. Wah, hari ini ternyata Lause ditemanin oleh Jerome. Kemarin minggu lalu sudah sama-sama dengan kita, dan hari ini bersama dengan adiknya yaitu Jenat. Jerome sama Jenat hari ini bawa apa? Oh, bawa persembahan. Mereka mau bawa persembahan ya buat Tuhan. Oke. Nah, hari ini kebenaran sekali Lause mau cerita tentang persembahan ya. Sebelumnya kita mau doa dulu. Semua yang ada di rumah maupun Jerome dan Jana harus berdoa sungguh-sungguh, diam ya, tutup matanya, dengar Lause berdoa ya. Yang di rumah juga jangan lupa tutup mata, lipat tangannya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar firman Tuhan tentang persembahan. Tuhan berkati kami, berkati Lause supaya kami mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Hanya pendek ya. Lause akan baca buat kita semua. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Jerome dan Jenat perhatikan juga ya. Lause baca ya. Adik-adik yang ada di rumah juga memperhatikan. Lause baca buat kita semua. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Lause, apa itu janda? Oh ya, janda itu adalah seorang ibu yang sudah nggak punya suami. Ya, kenapa dibilang janda miskin? Kemungkinan karena si ibu ini sejak dia ditinggal oleh suaminya, dia bekerja sendiri. Ya, jadi dia dikatakan di dalam firman Tuhan, dia seorang janda, dia sudah tidak punya suami dan dia miskin. Ya. Nah, kita baca ya. Oke. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lause, uang peser? Oh, ya. Uang peser itu adalah mata uang yang sangat-sangat rendah ya pada zaman itu. Jadi kalau kita pernah dengar berapa minggu lalu, pernah kan Lause Tatang cerita tentang dinar. Nah, dinar itu jumlah nilainya itu masih lebih tinggi. Peser adalah yang paling rendah.
Jadi peser itu sebenarnya adalah nilai mata uang yang sangat tidak yang jarang sekali dibawa ke rumah Tuhan. Ya, jadi ketika ada janda yang datang membawa 2 peser buat persembahan, itu menarik perhatian buat yang lain. Ya, jadi tahu ya, Janet ya, uang peser itu adalah uang yang paling rendah. Mungkin kalau sekarang di Indonesia rupiah tetapi nilainya 25 rupiah ya. Masih pernah lihat 25 rupiah? Kayaknya pernah lihat tetapi udah nggak pernah dipakai kali ya. Buat kita bawa ke tempat belanja, kayaknya udah nggak kepake. Bener nggak? Ya kan? Nah, kita beli permen aja sekarang 500 rupiah. 25 rupiah, aduh kayaknya kecil banget. Ya. Nah, sekarang langsung baca selanjutnya ya ayat ini. Lalu ia berkata, siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Wah, adik-adik di rumah, waktu kita baca Alkitab ini, kita dengar cerita tentang janda yang miskin. Kalau kita lihat tadi Jerome dan Janet bawa persembahan mereka. Bunyi ya. Wah, lumayan banyak nih. Mungkin kalau pada waktu itu ada orang yang datang membawa persembahan, terus dimasukkan ke kotak persembahan, bunyi ting, ting, hah? Kok bunyinya kecil? Kayaknya itu uang yang paling kecil deh. Yang lain bisa gimana? Oh, ketawa-ketawa. Wah, masa datang ke rumah Tuhan kasih persembahan yang paling kecil? Itu kan hina. Kok bisa ada orang yang seperti itu? Wah, mungkin janda yang disebut di dalam Alkitab yang barusan kita baca, mungkin dia jadi bahan olok-olokan. Ya, karena dia memberi persembahan yang paling kecil. Tapi perhatikan ya, Tuhan Yesus di dalam Alkitab tadi Lause baca, Tuhan Yesus memuji janda yang miskin atau menghina seperti yang lain? Memuji. Memuji, betul sekali. Jadi janda yang miskin ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, yaitu kepada orang-orang yang di situ, yang mungkin sedang melihat dengan hati yang merasa bahwa miskin betul si ibu ini, ya, si janda ini. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Siapa orang itu? Semua orang itu. Siapa? Yang tadi itu yang kita baca. Yaitu apa? Orang-orang kaya yang memasukkan persembahan. Ya. Nah, bukan berarti orang kaya yang memberi persembahan yang banyak kepada Tuhan itu berarti salah. Bukan, ya. Tetapi di dalam firman Tuhan yang dicatat di sini, rupanya di sini ada orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Waktu mereka memberi persembahan, mereka datang hanya supaya mereka dipuji, supaya mereka dilihat oleh orang-orang, supaya mereka dilihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi persembahan yang terbaik, yang lebih banyak daripada yang lain. Nah, hati yang seperti itu tidak boleh ada di dalam hati kita. Di dalam hati Koko dan Dede, Jerome dan Janet, ya. Waktu memberi persembahan harus memberi persembahan dengan sungguh-sungguh. Jerome dan Janet waktu masukkan persembahan di sini menyesal nggak uang jajannya masuk ke sini buat dikasih buat Tuhan? Tidak. Tidak, bagus ya. Harus seperti itu. Kalau kita mau memberi persembahan untuk Tuhan, jangan menyesal, jangan merasa rugi.
Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hidup kita, yaitu nafas, berkat jasmani, kita bisa sekolah, kita bisa makan enak, kita bisa punya baju, ya, kita bisa punya mainan. Semua itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan titip melalui orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak diberkati, kita tidak mungkin punya semua yang kita miliki. Apakah itu tadi ya, kita bisa makan enak, kita bisa ke sekolah, kita bisa les mungkin, kita bisa beli sepatu yang bagus, kita bisa beli baju yang bagus, tas yang bagus. Semua dari mana? Dari Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mama papa kita sehingga mereka bisa membelikan semua itu. Jadi adik-adik, kalau kalian memberi persembahan untuk Tuhan, ya, memberi persembahan untuk di sekolah minggu, jangan merasa rugi, jangan merasa aduh sayang duit yang dikasih mama papa buat persembahan mendingan aku pakai buat jajan deh. Nah, itu tidak boleh. Artinya kita mencuri uang Tuhan. Tidak boleh, ya. Apa yang menjadi milik Tuhan harus kita berikan untuk Tuhan. Lause percaya, adik-adik di rumah pasti tahu memberi yang terbaik buat Tuhan, ya. Karena Tuhan janji, kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Tahu memberkati artinya apa? Artinya Tuhan akan menjaga hidup kita, menjadikan kita anak yang diberkati Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, dan yang selalu taat kepada orang tua. Ya, nah adik-adik, sekarang kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu kita ingat. Waktu kita memberi persembahan, kita tidak akan pernah menyesal, atau kita tidak akan hitung-hitungan berapa ya minggu kemarin saya kasih berapa ya, minggu ini saya kasih berapa ya buat Tuhan. Lalu kemudian kita bilang, Tuhan aku udah kasih segini loh sama Tuhan. Nggak boleh ya. Oke, nah kita mau memberi yang terbaik. Belajar dari seorang janda, walaupun dia memberi kelihatan tuh kecil, tetapi itu seluruh hidupnya yang dia berikan untuk Tuhan. Seluruh yang dia punya di dalam hidupnya, itu yang dia beri buat Tuhan. Kita, walaupun kita kasih kelihatannya gede, tapi kalau kita kasih itu dari sisa-sisanya kita, kayak sisa jajannya kita, wah itu berarti bukan the best adik-adik, itu bukan yang terbaik. Kita mau belajar ya, memberi yang terbaik buat Tuhan. Jarom Janet mau belajar ya, memberi yang terbaik buat Tuhan, oke? Ya, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita, ya. Oke, mari kita mau tutup firman Tuhan. Kita mau berdoa. Jarom Janet juga berdoa, lipat tangan, tutup mata, ya. Kita mau berdoa, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang memberi persembahan buat Tuhan, yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami mau bahkan hidup kami mau persembahkan buat Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi anak yang sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita Lause. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Bye-bye buat teman-teman di rumah. Bye-bye. Nah, seperti firman Tuhan diajarkan oleh Lause Laura, kita belajar untuk memberikan persembahan seperti seorang janda yang miskin. Nanti Lause masukin uang Lause ke kotak persembahan. Kalau kalian di rumah kasih ke kotak cadangan kalian sambil kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Bawa dan
persembahan, kita masuk dalam doa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami harus belajar memberikan persembahan yang kita punya. Dan sebentar kami ingin kembali meneruskan kegiatan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah selesai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita kembali lagi di minggu depan ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.